Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono, kembali di channel Inspirasi untuk Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa benar-benar memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan syukur kalau ada masalah bisa memberi solusi. Saya sudah bersama dengan Pak Agung Heri Susanto, Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora. Beliau kebetulan adalah Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa seluruh Indonesia, baik di tingkat Kabupaten Blora, juga Ketua di tingkat Jawa Tengah, dan Sekjen di tingkat DPP di tingkat nasional. Apa kabar Mas Agung Heri Susanto? Alhamdulillah Bapak. Saya akan mengajak diskusi mengenai masa depan Kabupaten Blora, paling tidak 5 tahun yang akan datang, karena nanti Desember mungkin akan ada pilkada dan mungkin akan ada bupati atau wakil bupati yang baru. Kita tidak akan diskusi mengenai siapa yang akan jadi, tapi diskusi mengenai apa yang harus dilakukan. Ya. Karena itu yang penting, jangan sampai ada pemimpin tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, saya yakin bahwa Mas Agung ini sudah jadi kepala desa yang ketiga kalinya. Orang yang memimpin di lapis paling bawah pasti memahami apa yang dirasakan oleh kepala desa yang lain di seluruh Kabupaten Blora. Menurut Mas Agung, apa sih hal-hal yang paling strategis yang mendesak yang harus dilakukan dan harus diselesaikan dalam waktu 5 tahun yang akan datang? Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang Pak Bambang Sadono. Terima kasih atas waktunya bisa diskusi dengan daring ini. Kami mewakili dari teman-teman mungkin di tingkat desa, apa yang tadi menjadi pertanyaan Pak Bambang Sadono, dan kita mungkin sebelumnya kami menyampaikan ini lebih ke harapan lebih ke harapan kami yang ada di wilayah Kabupaten Blora, terutama para kepala desa maupun perangkat desa yang tergabung di asosiasi pemerintah desa atau paguyuban perangkat desa kepala desa. Selama ini memang di Kabupaten Blora terkait dengan pembangunan desa, Pak Bambang, baru sedikit kami menyampaikan dengan munculnya undang-undang desa ini, desa itu menjadi satu entitas yang diakui oleh negara beradaannya dengan otonomi desanya, sehingga desa ini sudah mulai, saya ibaratkan anak itu tumbuh sebuah anak yang dewasa dengan dilahirkannya Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014, bahwa desa ini lahir, anak bayi lahir yang saya mengistilahkan yang cantik, yang melek, sehingga banyak yang melirik. Nah, yang melirik di sini siapa saja, itu saat ini ibarat desa ini sudah banyak yang meminang. Apa itu contoh, karena ada dana sehingga pembangunan ini dipinang oleh mungkin si vendor mau bangun paving, wah berbondong-bondong ke desa, kemudian ATK ke desa, apa gitu. Jadi cantik. Bahkan kecantikan desa saat ini juga, maaf bukan hanya di Blora ya, mungkin di tingkat nasional sampai di pesta demokrasi, baik itu pileg, baik itu pilpres, pilgub, sampai mungkin pilkada daerah. Ini juga desa kelihatan agak cantik. Ini maaf saya GR sedikit ini Pak Bambang. Jadi memang kondisinya seperti itu, jadi banyaklah memang saat ini yang masuk ke desa. Nah, sehingga bicara di Kabupaten Blora terkait dengan nanti tanggal 9 Desember kalau nggak salah jadi mungkin itu ada pilihan bupati. Kami yang pertama adalah menyampaikan pemimpin yang ada di satu wilayah, baik itu tingkat desa maupun di pusat, pada dasarnya adalah
hampir sama, bagaimana seorang pemimpin itu harus bisa menjiwai satu kepemimpinan baik secara personalnya maupun sistem kepemimpinan. Kami punya istilah dua, Pak. Jadi bagaimana kepemimpinan dan sistem kepemimpinan. Jadi kalau kepemimpinan lebih ke personal, kalau sistem adalah bagaimana dia membangun satu personality kepemimpinan ini untuk mencapai satu tujuan, baik itu yang dituangkan melalui visi misi maupun aktualisasinya adalah kebutuhan masyarakat dalam satu tempat. Nah, di sini teman-teman kepala desa yang juga melakukan satu proses yang sama, yaitu dilalui dengan pilihan langsung, Pak Bambang. Mungkin hampir sama pola dengan pilkada langsung saat ini, seorang bupati adalah juga dipilih langsung. Nah, begitu dipilih langsung ini, kami punya harapan besar, kami selaku masyarakat, bagaimana ke depan Kabupaten Blora ini yang sudah bagus, itu akan lebih bagus. Yang sudah maju akan lebih maju. Nah, ini tidak lepas dari saat ini adalah sudah di era digitalisasi. Sehingga sudah di era terbuka, era milenial seperti ini, sebenarnya juga kami berharap pemimpin ke depan itu adalah yang betul-betul bisa visioner, membawa Blora itu bisa go, baik go nasional maupun internasional, karena seiring dengan perkembangan teknologi dan zaman di era milenial seperti ini. Kemudian yang kedua, tidak kalah penting adalah bagaimana seorang pemimpin dalam kepemimpinan tadi saya menyampaikan, itu mempunyai jiwa pemimpin yang betul-betul menjiwai dalam satu tugas maupun satu amanat yang diberikan. Kalau kita di Jawa kan pemimpin itu mempunyai ciri barangkali yang tidak lepas dari satu mitos, satu mitologi, kemudian dari metafisisnya, kemudian juga dari mungkin bisa diartikan satu leadership-nya. Nah, ini juga kami berharap bisa ngayomi, bisa ngayemi, dan bisa ngayai, Pak. Nah, jadi tadi kan kira-kira pemimpin yang ideal ya sudah disebutkan. Tapi masalah yang harus dihadapi yang pertama pasti harus melakukan kegiatan pembangunan ya. Nah, tapi juga ada masalah bagaimana cara mencari uang atau dana untuk melaksanakan itu misalnya. Nah, ada dua hal ini kira-kira apa saja yang harus dilakukan di Blora dan bagaimana cara untuk mencari pembiayaannya kira-kira menurut pikiran Mas Agung. Jih, Pak Bambang. Mungkin saya tambah sedikit, Pak. Jadi kami menyimpulkan bahwa ya pemimpin di Blora ya harus njawani, Pak. Jadi ya kudu pinter, kudu bener lan kober itu. Artinya untuk menjawab tadi, masuk ke menjawab Pak Bambang, pinter artinya di sini cerdas. Kalau memang PAD Blora saat ini masih kecil, bahkan para ekonom saat ini mempunyai pendapat prediksi bahwa di masa nanti dampak COVID pandemik ini, kalau sebuah kabupaten kota masih mengandalkan PAD-nya dari pusat, pasti akan mengalami satu kesulitan ekonomi, kan gitu. Nah, sehingga ini butuh satu pemimpin yang cerdas, sehingga pilkada di masa pandemik ini justru akan mempunyai satu tantangan tersendiri bagi siapapun kepala daerah bupati yang terpilih. Karena tanpa kecerdasan yang dimiliki, atau mungkin juga, maaf saya mengatakan berpikir yang out of the box atau ngedan gitu, ini juga akan ada satu kesulitan. Kemudian yang benar, artinya
bagaimana kalau di Kabupaten Blora mungkin saat ini punya potensi-potensi sumber daya alam, di situ ada Pertamina, di sini ada satu hasil bumi tambang yang mungkin kami lihat ada spot-spot mungkin diambil ya, tetapi saya belum melihat ada pengolahan di tingkat Kabupaten Blora, apa itu pabrikan atau apa yang sifatnya adalah dari hulu sampai hilir ini bisa dijadikan satu komoditi ekonomi di Kabupaten Blora. Kemudian masih ditambah lagi, kalau Blora dikatakan kering juga, daerah kering, ini juga bukan satu kesulitan. Jadi bagaimana potensi pertanian tanah di Blora itu subur sebenarnya. Apalagi contoh kami di wilayah selatan. Ya. Dan saat ini hampir latang ya, mungkin di wilayah barat, dengan adanya penemuan pompa submersible sebagai irigasi pertanian, ini juga bisa minimal 2 kali, bahkan sini 3 kali panen. Nah, di sini potensi pertanian ini sebenarnya juga menjadi satu sumber bagaimana kalau ini bisa diolah membuat satu manufaktur di sini. Kalau kita bicara pertanian, ya kita bagaimana bisa bicara korporasi berbasis pertanian yang ada di Kabupaten Blora. Nah, kalau ini bisa antara mulai hulu sampai hilir diproduksi di sini karena komoditi pertanian di jagung juga bagus, kemudian ada palawija yang lain, ini juga menjadi sumber satu ekonomi. Kemudian tidak kalah penting adalah saat ini mungkin teman-teman lagi juga melihat fokus untuk participation interest, Pak, dengan ExxonMobil. Nah, ya, walaupun itu mungkin usaha diplomatis ya, usaha diplomatis untuk melakukan satu kajian atau perubahan undang-undang. Tetapi saya melihat tidak di situnya, Pak. Kalau kita memang secara regulatif kita sudah mungkin saat ini kita agak lemah, agak kalah, atau mungkin tidak bisa optimal, bagaimana kita bisa berbuat melompat yang lain? Toh kita juga ada di situ tersebut participation interest, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, ini juga bagian dari yang mendapat partisipasi interest, artinya terlibat di sini. Kenapa kita nggak mengambil sisi yang lain? Contoh, bagaimana Kabupaten Blora dengan BUMD-nya bisa menjadi satu menkon, mengambil satu sisi pekerjaan yang ada di ExxonMobil. Gitu. Kalau kita tidak bisa mendapatkan PI yang maksimal, ya mungkin kita dengan lobby lah, berbagilah pekerjaan ini biar kami Kabupaten Blora, masyarakat Blora juga mendapatkan satu nilai bagian dari apa yang dikerjakan di sana. Nah, kemudian juga dari sisi yang lain, mestinya Kabupaten Blora itu dengan saat ini dijadikan jalan nasional di Kabupaten Blora, kemudian di dekat kita juga ada pabrik semen. Barangkali peluang untuk bagaimana meyakinkan dan mengundang investor masuk ke Blora yang ramah lingkungan, ramah sosial. Investor-investor itu bisa kita datangkan di sini. Apakah itu pengolahan yang sesuai dengan tadi alam, sumber alam, atau mungkin dari investor-investor di bidang pariwisata maupun ekonomi kreatif yang lain, Pak. Nah, ini sangat peluang sekali, sehingga butuh satu pemimpin yang benar juga. Kemudian yang kober, Pak. Semua ini akan menjadi wacana, semua calon kepala desa, calon apapun, visi misinya bagus, Pak. Kadang visi misi itu kan juga dibuatkan. itu bagus, Pak. Tetapi dalam pelaksanaan untuk aplikasinya, ini kan butuh seorang pemimpin yang kober, Pak. Artinya kober dia memang mau berbuat dan bisa ada satu kemampuan diri untuk mewakili Kabupaten Blora di luar kabupaten. Nah, termasuk di sini adalah meyakinkan siapapun, baik pemerintah pusat, provinsi, sekaligus juga meyakinkan investor bahwa Blora itu siap, layak, dan memang menarik. Mas Agung, kelihatannya memang potensi Blora ini
selalu berkaitan dengan alam. Jadi kita harus pandai-pandai untuk mengelola. Kembali ke tadi masalah pertanian. Ya. Soal air dulu sudah pernah ada orang Kedung Tuban yang sangat kreatif itu ya, mau menyalurkan air dari Bengawan Solo. Saya tidak tahu sekarang seperti apa. Tapi yang saya mau tanya adalah potensi tebu dan ternak itu kan juga sangat potensial. Itu sekarang seperti apa ini kira-kira penggarapannya? Iya Pak. Untuk ternak ya, saya mulai ternak Pak. Ternak di Kabupaten Blora karena 271 desa itu ada di Blora Pak. Sehingga kita bicara Blora untuk kemajuan mestinya kita bicara desa dari desa. Nah, di situ rata-rata masyarakat di desa itu masih punya mitos, keyakinan, dan mungkin masih juga dipraktekkan bahwa rojo koyo atau mungkin ternak itu menjadi satu tabungan mereka. Dan ini terbukti, Pak. Jadi masyarakat desa itu yang tadinya punya anakan sampai bisa beranak dan sebagainya, ini sampai bisa untuk membangun, kadang menguliahkan anak itu dari tabungannya ini. Nah, ini sudah masuk di cara pikir masyarakat kita yang ada di Blora karena memang sumber daya alam, rumput, kemudian panen 3 kali, jerami dan sebagainya itu ada. Nah, ini juga satu potensi barangkali juga bisa menjadi PAD dengan mungkin di Blora ya jangan menjual sapi Pak saat ini. Tata niaganya dikelola, sekali lagi semuanya ini menjadi sinergi, tadi saya mengatakan korporasi berbasis pertanian. Dalam hal ini bukan hanya pertanian pangan, tetapi juga peternakan di dalamnya, mungkin juga pengolahan dari hasil pertanian. Nah, kalau ada korporasi tadi sudah bisa menyelesaikan dari hulu sampai hilir, sehingga di sini barangkali nanti ada pabrik abon, pabrik pengolahan sosis, karena ayam dan sebagainya. Gitu, Pak. Ya. Terus kemudian tebu. Tebu sangat menarik begitu di Kabupaten Blora ada pabrik tebu. Ya. Tetapi karena tebu itu ditanam rata-rata untuk lahan yang tak ada hujan, ya. Tadinya itu, Pak. Ya. Nah, sebenarnya antusias para teman-teman petani menanam tebu di awal itu bagus kelihatannya. Untuk stok ke pabrik itu kan cukup, tetapi saya tidak tahu juga, ini saya tidak bisa bicara jauh Pak, karena saya hanya melihat, loh kok ada tebu yang dari Blora juga dikirim ke pabrik Jawa Timur. Nah, ini yang saya juga, maaf, saya tidak menguasai itu sehingga saya tidak pas bicara, hanya saya tahu data aja loh. Kenapa? Karena saya tanya sopir saya, loh kirim kemana? Ke Jawa Timur, loh kok malah ke pabrik ke Magetan, ke Jombang, ini ada apa gitu. Ya, gitu. Ya, itu artinya bahwa pemimpin Blora yang akan datang benar-benar harus memperhatikan masalah ini. Kenapa ini begini? Jadi ada pabrik gula di Blora, tapi tidak mau menyerap tanaman tebu. Kemudian pertanyaan saya yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas. Blora ini kan diuntungkan dan diterkenalkan karena hutan, terutama hutan jati. Apa yang masih bisa dimanfaatkan untuk Blora sekarang, Pak, hutan jati? Hutan jati saat ini lagi berbondong-bondong, Pak. Adanya program dari Pak Jokowi itu terkait dengan kehutanan berbasis masyarakat. Itu juga sebenarnya menjadi satu potensi pemantik ekonomi di tingkat masyarakat, Pak. Rata-rata lahan-lahan pertani, maaf, karena ya mungkin penjarahan, karena ya mungkin karena juga seiring berjalannya waktu sehingga hutan di Blora pun tidak selebat dahulu, sehingga untuk proses penanaman jati ini kan butuh puluhan tahun bahkan ratusan tahun, sehingga ini mungkin baru tahap reboisasi atau penanaman kembali, sehingga lahan-lahan yang mungkin di bawah itu bisa untuk tumpang sari atau mungkin di lahan-lahan perhutani yang saat ini, Pak, saat ini saya tidak bicara hanya kayu jati saja, perhutani juga kelihatannya melakukan satu inovasi-inovasi terobosan untuk BUMN-nya, sehingga di situ keterlibatan masyarakat di bidang pertanian, khususnya lahan perhutani di sini, ini sangat-sangat juga membantu masyarakat untuk pergerakan ekonomi. Ada yang menanam jagung, ada yang juga ditanami padi, ada yang ditanami terong. Nah, ini kan secara otomatis ada lahan pertanian yang bertambah, Pak. Dengan yang bertambah ini sekali lagi, kalau ini tidak ditata serius, ini tidak ditangkap, ya mestinya
ya tidak signifikan akan menjadi satu pendapatan asli daerah. Tapi kalau ini dikelola, diberdayakan, mungkin ini Ya. bisa menjadi hal yang menarik. Ngaten, Pak. Oke, Mas Gung, ini kan cuma menggelitik aja supaya ini nanti yang pemerintah yang akan datang yang akan memikirkan. Ya. Tadi sudah pertanian, kemudian peternakan, dan Blora sebenarnya memang sangat beruntung karena potensi alam terutama tambang. Tadi migas sudah dibicarakan, persoalannya ada masalah regulasi yang harus kita kejar. Ya. Saya melihat ada potensi tambang lain itu kapur gitu ya. Di daerah Blora Utara itu kan banyak sekali dan kebetulan di Rembang sudah ada pabrik semen. Nah, ini apakah juga sebenarnya satu potensi yang besar untuk Blora? Kalau saya melihat pabrik semen di Rembang, Pak, ya, itu kalau bahan baku mengandalkan dari Rembang kan kelihatannya juga nggak cukup. Kalau sebuah perusahaan besar dibangun pasti resource untuk cadangan bahan bakunya itu pasti sudah terpikir. Ini hanya pikiran saya saja. Barangkali jangan-jangan juga Blora ini menjadi satu cadangan resource untuk di situ ya, untuk semen. Nah, di sini kita Kabupaten Blora jangan sampai kecolongan, jangan kita hanya menjadi satu ajang lahan yang diambil saja. Begitu perusahaan di sana, contoh CSR terbesar pasti di Rembang lah, Pak. Kabupaten Blora, saya pernah itu satu desa yang perbatasan di Ngampel, desa Ngampel ya. Itu awalnya itu susah untuk mendapatkan CSR sampai saya dulu nekat orang desa datang ke KSP, kantor staf presiden, akhirnya salah satu deputi bisa turun waktu itu untuk fasilitasi. Kemudian saat ini Ngampel sudah mendapatkan CSR, Pak. Walaupun mungkin ya tidak sebesar yang di ring 1 karena mungkin situ apakah diartikan masuk ring 2, tetapi kalau kita lihat dari geografis Pak Bambang, mungkin di dusun hanya menyeberang sungai saja di situ sudah pabrik semen itu. Nah, kembali ke sini kalau memungkinkan ya mestinya bagaimana Kabupaten Blora dengan sumber daya alam yang ada bisa melakukan satu bargaining position, apakah di situ juga bisa mungkin didirikan pabrik semen lagi atau mungkin di sana tetapi dengan satu ikatan perjanjian yang lebih menguntungkan untuk Kabupaten Blora. Mungkin Pak Agung masih ada beberapa hal lagi yang kira-kira pesan-pesan yang bermanfaat biar ini saatnya berpikir, saatnya rakyat mengharapkan, menyampaikan usul, karena kalau sudah jadi kadang-kadang agak susah diberi usul. Monggo. Izin Pak Bambang, kami berharap sekali siapapun yang mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai pengusung ini betul-betul siap secara lahir batin untuk memimpin kami dan siap lahir batin untuk nanti kami mintai, karena rakyat kan meminta kepemimpinan, Pak. Setelah kami pilihkan kami minta juga nanti tidak lupa bahwa pemimpin kami nanti untuk punya telinga yang lebar, karena untuk menyerap aspirasi atau mungkin masukan dari kami yang mungkin dianggap tidak penting kalau sudah menjabat itu kan kadang masukan-masukan ini jadi tidak penting Pak Bambang. Mungkin ini karena belum menjabat, mungkin ini menjadi sedikit didengar. Nah, kami tidak banyak bicara mengharap satu teknis, tapi untuk satu mindset sebuah pemimpin di Blora adalah mau mendengar, kemudian juga mau memberikan apresiasi, mau dikritik, juga mampu untuk memberikan satu motivasi kepada kami, sehingga dari sini akan muncul satu pemimpin yang saling asah, saling asih, saling asuh, yang kami harapkan karena kami di desa, tolong pembangunan dimulai dari desa. Kalau desa ini terbangun dengan sistemnya itu apik dan potensinya ini sudah terbuka sebenarnya, kami dari asosiasi sangat welcome sekali bagaimana untuk bersama-sama membuat satu lompatan desa ini di Blora biar menjadi satu pemantik atau menjadi satu penggiat untuk bagaimana memajukan Kabupaten Blora dengan 271 desa yang ada ini
sehingga nanti Kabupaten Blora artinya dalam 5 tahun ke depan sudah bisa berubah, barangkali kalau ada yang slogannya berubah, ada kampanye, atau mungkin Blora yang lebih bagus, atau mungkin Blora dengan harapan-harapan kemajuan, walaupun sekali lagi tanda kutip bahwa dihadapkan pemimpin yang terpilih di Kabupaten Blora nanti adalah pasti ada kesulitan-kesulitan karena saat ini masa dampak pandemi COVID. Mungkin ngaten Pak. Baik Pak Agung Heri Susanto, Ketua Abdesi Kabupaten Blora, juga Ketua Abdesi Jawa Tengah dan Sekjen Abdesi di DPP di tingkat nasional. Terima kasih telah berdiskusi mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh Kabupaten Blora dan apa-apa yang harus dilakukan oleh pemimpin yang akan datang. Mudah-mudahan pesan-pesan ini didengar, dipertimbangkan, dan bisa dilaksanakan sebagai sumbangsih kita terhadap masyarakat dan Kabupaten Blora ke depan. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung dengan channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.